Hai guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gua excited banget karena di video kali ini gua pengen ngebahas salah satu HP flagship yang dimana harganya ini tuh udah turun lumayan banyak nih, yaitu turun sekitar 4 juta. Nah, sekarang di tangan kanan gue ini tuh udah ada Oppo Find X5 Pro. Dan di video kali ini gue bakal bahas nih, kira-kira worth it gak sih buat beli si Oppo Find X5 Pro ini di paruh kedua tahun 2022 ini. So, buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja check this out. Alright, mungkin kita bakal bahas dulu nih dari hal pertama, yaitu mengenai desain dari si Oppo Find X5 Pro. Kalau seandainya kita lihat desain bagian depan dari Oppo Find X5 Pro ini tuh masih sama persis kayak Oppo Find X3, dimana untuk desain layarnya HP itu pakai desain layar melengkung plus ada punch hole di pojok kiri atasnya. Di bagian belakang menurut gua HP ini juga nggak beda jauh sama Oppo Find X3. Cuman mungkin di Oppo Find X5 Pro ini tuh menurut gua untuk mapping kameranya kelihatan lebih enak aja gitu buat dilihat. Penempatan kameranya ini tuh menurut gua nggak aneh kayak Oppo Find X3. Dan di bagian bawahnya kita juga bisa lihat nih logo Oppo dan juga Hasselblad yang udah bekerja sama di Oppo Find X5 Pro ini. Untuk material bodinya pun HP ini juga bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik untuk industri smartphone flagship saat ini. Dimana untuk materialnya HP ini tuh pakai backdoor berbahan dasar keramik. Dan itu dipadukan dengan frame aluminium nih, yang bikin feel dari HP ini tuh berasa beneran solid. Cuman emang kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai Oppo Find X5 Pro, gue lebih saranin kalian buat beli yang warna putih aja. Karena kalau seandainya teman-teman lihat sekarang gue pakai Oppo Find X5 Pro ini HP tuh menurut gue gampang banget nih buat nyeplakin bekas sidik jari dan bikin HP ini jadi kelihatan dekil. Lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas sektor layarnya. Untuk sektor layarnya menurut gua Oppo Find X5 Pro ini jadi salah satu yang terbaik nih, karena HP itu bawa layar 6,7 inch LTPO2 AMOLED yang dimana tuh resolusinya sendiri udah 2K dan juga punya refresh rate sampai 120 Hz. Yang gue suka di displaynya ini juga ada fitur-fitur keren seperti image sharpener dan juga video color enhancer. Dan gak lupa juga ada fitur Bright HDR video mode yang bikin hasil video itu jadi kelihatan lebih terang dan juga lebih vivid. Di sini jujur gue suka banget dengan kualitas layarnya si Oppo Find X5 Pro ini. Even bahkan menurut gue untuk kualitas layarnya HP itu udah mendekati Samsung Galaxy S22 Ultra ataupun iPhone 14 Pro Max. Experience nonton kalian pun juga bakal lebih enak lagi karena HP itu juga dibekali dengan setup dual stereo speaker. Sehingga kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk streaming film seperti Netflix ataupun Disney Hotstar, HP itu bisa jadi opsi terbaik nih. Karena HP itu punya speaker yang bagus dan juga punya layar yang oke banget. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas sektor dapur pacunya. Untuk dapur pacunya sendiri, Oppo Find X5 Pro ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1, yang dimana untuk RAM-nya sendiri HP ini dibekali juga dengan RAM berukuran 12GB serta storage berukuran 256GB. Untuk software sendiri di sini tuh HP ini pakai ColorOS 12.1 dan juga Android 12. Dan kalau ngomongin soal software sendiri, sebenarnya gue tuh agak sedikit butuh adaptasi nih sama ColorOS di Oppo Find X5 Pro ini. Di sini jujur aja gue lebih sering pakai One UI dari Samsung ataupun PhantasOS dari Vivo. Dan jujur gue ngerasa agak sedikit canggung gitu waktu gue pakai ColorOS di Oppo Find X5 Pro ini. Tapi mungkin balik lagi ini tuh masalah adaptasi gue aja. Karena menurut gue untuk usage sehari-hari HP ini tuh berasa aman-aman aja gitu. Dipakai sosial media lancar, dipakai chatting juga lancar. Even dipakai gaming menurut gue HP ini juga udah lumayan lancar. Nah, so far gue dicoba HP ini buat main 2 game andalan gue, yaitu COD Mobile yang lagi sering gue mainin sama Genshin Impact. So far sih menurut gue untuk COD Mobile HP ini tuh aman banget nih, karena HP ini bisa running di 90 fps meskipun grafiknya tuh perlu kita turunin ke yang paling rendah. Cuman emang kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai HP ini buat Genshin, gue saranin kalian buat pakai third party fan cooler. Karena kalau seandainya teman-teman itu nggak pakai third party fan cooler di HP ini, secara pengalaman gue, HP itu bakal keteteran nih kalau seandainya kalian tuh mainin Genshin Impact di atas 10 menit. Nah, lanjut ke satu hal yang gue salut banget dari Oppo Find X5 Pro, yaitu dari sektor baterainya. Menurut gue untuk baterainya sendiri, Oppo Find X5 Pro ini tuh sebenarnya gue nggak nyangka-nyangka ya HP ini tuh punya baterai 5000 mAh.
Karena bodinya ini yang tipis tuh bikin gua nggak percaya kalau HP ini tuh punya baterai segede ini. Dan so far menurut gua tuh pemakaian gua sehari-hari, HP itu bisa banget buat diandelin even bahkan sampai 2 hari. Jujur sih Oppo Find X5 Pro ini tuh kalau dari segi posisi, HP itu gue jadiin sebagai HP kedua gua. Dan so far sepanjang gua pakai HP ini tuh selalu sukses nih buat ngasilin waktu SOT di atas 7 jam, which is ini tuh udah oke banget. Untuk chargingnya pun si Oppo Find X5 Pro juga udah ngebut banget karena HP itu pakai teknologi SuperVOOC 80 watt. Dan untuk ngecas HP ini pun juga bisa dibilang cukup singkat nih, karena kita itu cuma perlu waktu di bawah 1 jam aja untuk ngecas si Oppo Find X5 Pro ini tuh dari 0 sampai penuh. Nah, lanjut sektor berikutnya yang bikin gue penasaran dari HP ini tuh yaitu dari sektor kameranya. Menurut gue kolaborasi dengan Hasselblad bikin para tech enthusiast tuh lumayan penasaran nih untuk performa kameranya si Oppo Find X5 Pro ini. Nah, tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu setup kamera dari si HP ini. Dimana untuk setup kameranya, HP itu dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang nih. Dimana kamera utama dan juga ultrawide-nya HP itu punya resolusi 50 megapiksel. Selain itu ada juga kamera telefoto sebesar 13 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya menurut gua tentu aja nggak perlu diraguin lagi lah. Oppo Find X5 Pro ini tuh jadi salah satu yang terbaik untuk ranah HP flagship. Menurut gua kolaborasi dengan Hasselblad bikin hasil foto dari HP ini tuh jadi kelihatan impresif banget. Dimana untuk hasil fotonya gue suka banget nih dari segi detail, HDR maupun warnanya yang menurut gue tuh kelihatan pas banget. Hasil kamera ultrawide-nya pun juga nggak jomplang sama hasil kamera utamanya. Cuman gue agak sedikit menyayangkan nih, kenapa Oppo Find X5 Pro ini tuh udah nggak pakai kamera periskop lagi kayak Oppo Find X2 Pro. Padahal sebenarnya kalau seandainya ada kamera periskop bakal lebih mantap. Tapi menurut gue oke lah, hasil fotonya itu menurut gue masih acceptable banget meskipun kita itu pakai untuk foto low light. Untuk foto low light, HP ini juga bisa diandelin karena menurut gue hasil fotonya itu detail dan juga minim noise. Tapi untuk hasil foto night mode-nya gue pengen kasih apresiasi yang lebih lagi nih untuk kamera ultrawide-nya yang bisa ngasilin foto sebagus ini. Bisa dibilang untuk foto low light dengan kamera ultrawide, HP itu jadi salah satu yang terbaik di pasar smartphone saat ini. Sehingga menurut gue kolaborasi dengan Hasselblad plus adanya Mari Silicon X ini tuh bikin HP ini jadi ciamik banget, terutama untuk kebutuhan mobile fotografi. Nah, lanjut juga ke sektor video dari si Oppo Find X5 Pro. HP ini tuh udah gua tes nih, dan HP ini tuh udah terbukti bagus karena bisa ngerekam di 4K 60fps dengan hasil yang stabil banget. Untuk kamera ultrawide-nya pun, HP ini juga bisa ngerekam sampai 4K 60fps. Dan yang lebih gue suka lagi, Oppo Find X5 Pro ini juga punya fitur AI highlight video nih, yang bisa bikin hasil video malam dari HP ini tuh jadi kelihatan makin ciamik. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya itu minim jitter dan juga udah stabil banget. Sehingga menurut gua nggak cuma dari sektor fotonya aja, tapi menurut gua dari sektor video, HP ini juga bisa dibilang udah kuat banget. Nah, palingan untuk komplainnya sebenarnya gua ada dari kamera depannya aja yang punya resolusi 32 megapiksel. Dimana meskipun HP ini punya resolusi kamera 32 megapiksel, tapi sayangnya untuk record video HP itu cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Emang sih gua ngerasa hasil fotonya ini tuh bisa dibilang salah satu yang terbaik untuk HP flagship. Karena dari hasil fotonya bisa dibilang HP itu jadi salah satu HP favorit gue nih kalau seandainya pengen dipakai untuk kebutuhan selfie. Hasil fotonya itu menurut gue tajam dan juga punya mode portrait yang udah ciamik banget. Tapi sayangnya tuh balik lagi deh, HP ini tuh adalah HP flagship, cuman sayangnya cuma bisa nge-record sampai 1080p 30fps aja. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain rekaman kamera depannya Oppo Find X5 Pro. Cuman gue agak sedikit menyayangkan ya, kameranya cuma bisa ngerekam sampai 1080p 30fps aja. Padahal sebenarnya bisa sampai 4K harusnya kalau resolusinya kita lihat ya. Tapi ya kayak gini lah hasilnya. Kira-kira menurut kalian gimana nih buat stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, lanjut ke satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Kalau seandainya teman-teman cek di marketplace online sekarang ini, Oppo Find X5 Pro dengan kondisi second dibanderol dengan harga sekitar 10.950.000 sampai 11 jutaan. Dan ini tuh menurut gua adalah harga yang worth it banget nih. Kalau seandainya teman-teman itu pengen beli Oppo Find X5 Pro di paruh kedua tahun 2022 ini. HP ini tuh bisa dibilang adalah HP yang all-rounder banget. Meskipun emang secara kekurangannya HP ini tuh punya kekurangan nih, terutama di sektor kamera depannya sama color OS yang menurut gua tuh agak terlalu rame.
Tapi balik lagi untuk masalah ColorOS ini tuh adalah masalah adaptasi gua aja. Karena mungkin setelah gua pakai HP ini sekitar 1 bulanan lagi, mungkin pendapat gua tuh bakal beda sama si Oppo Find X5 Pro ini. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen beli HP ini, gua bisa bilang kelebihannya ini tuh jauh lebih banyak timbang kekurangannya. Dan gak lupa juga si Oppo Find X5 Pro ini juga ada bawa berbagai fitur flagship nih, yaitu IP rating dan juga wireless charging. Jadinya mungkin teman-teman tuh nggak perlu ragu lagi kalau misalnya pengen beli si Oppo Find X5 Pro ini. Dan kalau saya teman-teman pengen beli HP ini, linknya tuh udah gua taruh ya di kolom deskripsi dan teman-teman bisa langsung aja check out. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si Oppo Find X5 Pro di paruh kedua tahun 2022 ini. Like kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.